Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisa. Di sini saya akan menanggapi video tentang tugas dan wewenang orientasi jasa keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Baik, sebelumnya pengertian dari OJK itu sendiri adalah orientasi jasa keuangan, di mana di sana OJK itu adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integritas dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Di antaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Di mana tugas dari OJK ini sebenarnya adalah tugas dari Bank Sentral yang dialihkan kepada jasa orientasi keuangan. Untuk selanjutnya ada asas-asas orientasi jasa keuangan. Asas-asas orientasi jasa keuangan ini ada 7. Yang pertama ada asas independensi. Yang kedua ada asas kepastian hukum. Jadi di sini sudah pasti mengenai hukum dari orientasi jasa keuangan. Kemudian asas kepentingan umum. Jadi di sini orientasi jasa keuangan ini adalah menjadi kepentingan umum. Kemudian asas keterbukaan, di mana di orientasi jasa keuangan ini sudah pasti memiliki asas keterbukaan. Kemudian asas profesionalisme, jadi sudah pasti sebagai sebagai otoritas atau sebagai integritas dalam mengawasi beberapa jasa keuangan di negara harus mempunyai asas profesionalisme. Yang keenam ada asas integrasi, yang ketujuh ada asas akuntabilitas. Itu asas-asas orientasi jasa keuangan. Jadi jasa keuangan harus memiliki asas-asas tersebut kayak gitu. Kemudian tugas dari OJK. Tugas dari OJK itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Jadi di sini tidak hanya mengatur tapi juga mengawasi kegiatan jasa yang dilakukan di beberapa instansi keuangan seperti kayak perbankan, kemudian perbankan maupun non-bank kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Selain menjaga dan mengawasi di sektor perbankan atau non perbankan, otoritas jasa keuangan juga bertugas di pasar modal, yaitu untuk menjaga dan untuk mengatur dan mengawasi pasar modal di sektor pasar modal. Kemudian yang terakhir, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Maksudnya di sini adalah mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi gitu. Jadi ada perbankan, ada non-perbankan, ada pasar modal, ada asuransi, dana pensiun, kemudian lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Nah, tugasnya di sini adalah untuk mengatur dan mengawasi beberapa lembaga-lembaga tersebut kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya ada wewenang otoritas jasa keuangan. Di sini ada beberapa. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Jadi, otoritas jasa keuangan di sini atau OJK di sini wewenangnya itu adalah menetapkan peraturan undang-undang mengenai industri jasa keuangan. Kemudian yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Jadi tidak hanya membuat, tapi orientasi jasa keuangan di sini juga menetapkan mengenai kebijakan atau mengenai pengawasan, kebijakan tentang pengawasan di industri jasa keuangan kayak gitu. Kemudian untuk yang ketiga,
membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas orientasi jasa keuangan. Jadi sama, maksudnya adalah membuat serta menetapkan kebijakan yang tentang pelaksanaan serta tugas dari orientasi tersebut, kayak gitu, orientasi jasa keuangan tersebut kayak gitu. Kemudian ada wewenang, masih di wewenang, ada mengatur tentang tata cara penetapan pengelola struktur di lembaga jasa keuangan. Kemudian yang kelima, mengatur struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang selanjutnya, yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian saksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di jasa sektor keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK atau orientasi jasa keuangan dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan dan perlindungan konsumen dan tidak lain terhadap lembaga jasa keuangan. Jadi di sini peran atau wewenang OJK juga menjaga atau melindungi konsumen dan dalam lembaga yang pastinya dalam lembaga keuangan kayak gitu. Kemudian yang ke-9, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi untuk OJK ini bisa memberikan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku di sektor jasa keuangan kayak gitu. Kemudian terakhir, jasa keuangan memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi maksudnya di sini OJK ini memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan dan menetapkan lainnya dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi itu wewenang dari OJK. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian OJK, kemudian asas, tugas, dan wewenang OJK. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tanggapi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Siti Maisa mohon undur diri. Terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan materi dan saya sudah memahaminya. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.